Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Adil Karim, NPM 2264070 dari kelas 6B. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan studi kasus tentang jalan rel di perlintasan sebidang Jalan Petek, Semarang Utara. Materi presentasi pada kali ini adalah yang pertama, latar belakang, yang kedua, komponen utama jalan rel dan fungsinya, yang ketiga, studi kasus JPL Petek, yang keempat, rambu-rambu yang ada di JPL Petek, yang kelima, identifikasi hazard dan rekomendasi, dan yang keenam adalah kesimpulan. Langsung saja, yang pertama adalah latar belakang. Perlintasan sebidang adalah titik temu antara jalan raya dan rel kereta api yang sering menimbulkan masalah lalu lintas dan resiko kecelakaan. Untuk mengurangi resiko, perlintasan ini biasanya dilengkapi dengan palang pintu dan dijaga oleh petugas. Meski efektif dalam menjaga keselamatan, sistem ini kerap menyebabkan kemacetan, terutama di daerah yang frekuensi keretanya tinggi. Kereta api sendiri merupakan moda transportasi massal yang efisien untuk mengangkut penumpang maupun barang dalam jumlah yang besar. Karena kendalanya, kereta api digunakan secara luas dan dianggap mampu mengurangi kemacetan serta emisi karbon, sehingga mendukung transportasi berkelanjutan. Komponen utama jalan rel dan fungsinya. Yang pertama adalah bantalan. Bantalan berfungsi meneruskan beban kereta api ke balas, menjaga lebar dan stabilitas jalan rel. Material bantalan bervariasi dari kayu, baja hingga beton. Dipilih berdasarkan kelas jalan dan kondisi lapangan. Untuk bantalan di JPL Petek sendiri menggunakan bantalan beton. Yang kedua adalah rel. Rel adalah komponen paling penting dari jalan rel yang menjadi pijakan roda kereta api. Selain sebagai landasan, rel juga berfungsi untuk meluruskan beban dari roda ke bantalan. Yang ketiga adalah bezel. Fungsi bezel sendiri adalah untuk mengatur arah perjalanan kereta api dengan menggeser bagian rel yang runcing atau lidah bezel, sehingga kereta dapat diarahkan ke jalur lurus atau jalur belok sesuai kebutuhan operasi kereta api tersebut. Selanjutnya adalah penambat. Fungsi utama penambat rel adalah untuk mengikat batang rel pada bantalan agar posisinya tetap stabil, tidak bergeser, serta mampu menahan efek pemuaian rel dan meredam getaran yang bisa merusak bantalan beton. Pemilihan jenis penambat disesuaikan dengan tipe bantalan yang digunakan serta karakteristik batang rel itu sendiri. Selanjutnya adalah sambungan rel. Rel disambung dengan pengelasan termit atau listrik hingga membentuk jalur kontinu tanpa celah, mengurangi getaran dan kebisingan, cocok untuk kereta cepat. Selanjutnya adalah studi kasus JPL Petek. Lokasinya sendiri yaitu JPL 1C KM 00+764 Jalan Petek, Semarang Utara, merupakan akses vital menuju Jalan Imah Bonjol dari stasiun Poncol. Jalan ini dilalui kendaraan besar dan kecil dengan lebar 5 meter dan panjang 791 meter. Karakteristik jalannya, perlintasan ini berpotongan dengan dua jalur rel kereta api, berada pada lengkung jalan rel dan sudut perpotongan antara jalan rel dengan jalan kurang dari 90 derajat. Tipe rel dan bantalan pada JPL Petek sendiri menggunakan rel tipe R54 atau 50 kilo per meternya, yang umum di Jawa dan Sumatera, mampu menahan beban dan kecepatan tinggi. Bantalan beton bentulang digunakan untuk stabilitas dan umur teknis yang lebih panjang.
penempat elastis ganda untuk mengikat rel pada bantalannya. Berikut adalah rambu-rambu yang ada di JPL baterai. Yang pertama adalah rambu-rambu peringatan berupa kata-kata. Yang kedua adalah rambu stop atau larangan untuk berjalan terus. Yang ketiga, larangan untuk berjalan pada perlintasan sebidang jalur tunggal. Yang keempat, larangan berjalan terus pada persilangan sebidang jalur ganda. Yang kelima, rambu larangan berupa kata-kata. Yang keenam, marka lambung yang dilengkapi dengan rutan kereta api sebagai tanda peringatan adanya perlintasan kereta api di depan. Yang ketujuh adalah isyarat lampu guna memberikan peringatan kepada pengguna jalan untuk berhenti jika ada kereta api yang akan lewat. Dan yang ke-8 adalah isyarat suara guna memberikan peringatan kepada pengguna jalan untuk berhenti karena ada kereta yang akan melintas. Selanjutnya adalah identifikasi hazard pada JPL baterai. Yang pertama adalah hambatan pandangan. Bangunan, pepohonan, atau kendaraan parkir menghalangi pandangan pengendara dan pejalan kaki terhadap jalur kereta. Yang kedua adalah sarana keselamatan yang tidak lengkap. Lampu peringatan, bel tidak berfungsi secara optimal. Permukaan lintasan juga rusak. Perilaku pengguna jalan beresiko. Banyak pengendara merobos palang pintu atau menyalip tanpa memperhatikan arah kereta. Selanjutnya adalah volume lalu lintas tinggi. Kepadatan lalu lintas di jam sibuk menyebabkan penumpukan kendaraan sehingga meningkatkan risiko tabrakan. Selanjutnya adalah genangan dan kerusakan saat hujan. Genangan air membuat jalan licin dan mengganggu pengereman, sehingga kelistrikan perlintasan juga bisa terganggu. Selanjutnya adalah penerangan yang kurang memadai. Pada saat malam, lampu jalan yang redup atau mati mengurangi jarak pandang. Dapat meningkatkan risiko kecelakaan. Rekomendasi peningkatan keselamatan. Yang pertama adalah peningkatan infrastruktur fisik dengan cara mengganti palang pintu manual dengan sistem otomatis, perbaikan permukaan dan perbaikan permukaan perlintasan. Yang kedua adalah penataan lingkungan dengan cara memangkas vegetasi yang menghalangi pandangan dan diawasi seperti penerbangan liar. Selanjutnya adalah pengelolaan lalu lintas dan disiplin dengan cara menempatkan petugas di jam-jam sibuk. Selanjutnya adalah pemeliharaan dan inspeksi berkala. Pemeriksaan rutin sistem persinyalan, palang, dan kelistrikan. Dapat dilakukan perbaikan secara cepat terhadap kerusakan infrastruktur dan evaluasi berkala. Kesimpulannya adalah di JPL ini mempunyai lalu lintas vital dengan risiko tinggi akibat gangguan pandangan, infrastruktur yang kurang optimal, dan perilaku pengguna jalan. Dapat meliputi hambatan pandangan serta keselamatan tidak lengkap, perilaku beresiko, dan volume lalu lintas tinggi, serta genangan, penerangan yang kurang, dan kereta dari arah berlawanan. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.